Ya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Toto yang mengajar di kelas 7. Bagaimana kabar? Ya, pasti luar biasa. Ya, selama lebih kurang 2 minggu ya kita tidak bertemu, ya kita semua pada sibuk masing-masing mengerjakan soal dan tugas, dan nilai sudah mulai bisa dilihat sendiri masing-masing di SSE atau di Google Classroom. Bagaimana nilainya? Puas? Ya, saya yakin pasti tidak puas dengan nilai yang ada. Karena nggak puas, pasti kalian ingin lebih tahu lagi untuk mengerti bagaimana pelajaran IPS. Oleh karena itu, kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Ya, terima kasih. Kalian sudah ada di depan laptop masing-masing atau di depan pegang HP masing-masing. Ya, kita akan mulai dengan pelajaran kita berikutnya. Kalau yang lalu ada tugas dari saya lewat Google Classroom tentang kemaritiman, ya kemaritiman, bagaimana Indonesia menjadi negara yang sungguh-sungguh mempunyai laut yang sangat luas. Ya, kita sudah belajar bagaimana laut wilayah Indonesia, luas wilayah Indonesia, ternyata 2/3-nya adalah lautan. Nah, oleh karena itu lautan ini merupakan kekayaan alam yang terbesar bagi Indonesia, dan cita-cita bangsa Indonesia bisa menguasai lautan Indonesia dengan sepenuhnya dan menjadi negara maritim yang kuat. Ini yang sangat penting bagi anak-anak. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga akan mempelajari tentang fauna dan flora di Indonesia dan karakteristiknya. Ya, fauna dan flora Indonesia dan karakteristiknya. Ingat ya, fauna dan flora. Fauna itu adalah dunia binatang dan flora adalah dunia tumbuhan yang ada di Indonesia. Bagaimana karakteristiknya? Ya, kita akan berikutnya kita akan lihat indikatornya. Ya, siswa dapat mengidentifikasi fauna dan flora di Indonesia. Ya, paling tidak kalian sudah mengetahui bagaimana flora yang ada di sekitar kalian. Ya. Baik, sekarang kita perhatikan di bawah ini ada beberapa jenis binatang. Ya. Yang tengah ini apa? Kalau tidak tahu nanti cari ya. Kalau yang di atas pasti kalian sudah tahu ini. Ini gagah. Nih, gajah ya, gajah. Gajah ada gajah Afrika, ada gajah Sumatera. Ya. Kemudian yang ini adalah paling bawah adalah macan atau harimau. Harimau juga banyak jenisnya, ada harimau Jawa, harimau Sumatera, harimau Benggala. Ya, harimau Benggala. Mungkin juga di Afrika juga ada. Oke, kemudian ini binatang khas Indonesia juga. Ya. Kalau yang di bawahnya gajah, ini sebenarnya binatang khas Australia, kanguru. Tapi di Indonesia juga ada kanguru. Tapi lebih kecil. Yang ada di mana? Di Papua ya. Sering orang menyebut dengan wallaby. Ya. Kalau ini di Australia. Kemudian yang di bawahnya adalah kakak muda atau kakak tua? Ya, kakak tua. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ini adalah cendrawasih. Ini dari Irian. Ya. Ya, kalian bisa melihat
mengidentifikasi ini semua. Ya, ini binatang-binatang yang ada di Indonesia. Berikutnya, ya. Nah, ini adalah pembagian fauna yang ada di Indonesia. Fauna yang ada di Indonesia. Ada yang namanya garis Wallacea, garis Wallace atau Wallace's line. Kemudian ada Weber lines, garis Weber, dan Lydekker lines. Apa itu garis-garis ini? Ya, ada yang tahu? Ya, kalau tidak ada yang tahu, berikut ini kita lihat. Nih, pembagian fauna di Indonesia. Yang pertama tadi adalah garis Wallace. Adalah garis khayal yang memisahkan wilayah persebaran fauna Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Perhatikan, garis Wallace adalah garis khayal, tidak ada garisnya ya, garis khayal yang memisahkan wilayah persebaran fauna Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Letaknya memanjang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Lombok, dan Pulau Bali. Nah, Kalimantan termasuk faunanya adalah fauna di garis Wallace atau bagian barat. Ya. Kemudian yang kedua, garis Weber. Garis Weber adalah garis khayal yang membatasi wilayah sebaran fauna Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Garis khayal ini memanjang dari selatan timur, Laut Banda, dan Laut Maluku. Ya. Kemudian garis Lydekker. Ini adalah garis khayal yang membatasi persebaran fauna Australis. Perhatikan kembali sini, yang sini. Nah, ini. Tetapi biasanya garis Lydekker ini, nah, ini akan masuk ke garis Weber. Faunanya akan masuk di garis Weber. Ya, biasanya seperti itu. Ya, maaf. Biasanya akan masuk ke wilayah bagian timur, yaitu Maluku dan Papua. Itu binatangnya. Biasanya seperti itu. Ya, sedangkan Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara itu adalah bagian tengah. Ya, karena mempunyai binatang yang memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan binatang yang lain. Kita perhatikan sini. Berikutnya. Nah, ini contoh fauna di Indonesia. Ya, contoh fauna di Indonesia. Nah, binatang asiatis, ini ada gajah, badak Jawa, badak Sumatera, badak Kalimantan, banteng, orangutan, macan tutul, macan Sumatera. Bahkan seringkali juga ada macan kumbang. Macan kumbang itu adalah macan yang warnanya hitam. Ya, ini sudah sangat jarang didapat. Ya, sangat jarang didapat. Kemudian binatang peralihan, binatang di peralihan. Binatang peralihan itu Indonesia bagian tengah, yaitu di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Ya. Pulau Sumatera, Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Nusa Tenggara, itu adalah binatang peralihan atau katakanlah binatang bagian tengah. Ya, binatangnya antara lain ada anoa, ya pernah lihat anoa ya di gambar-gambar itu. Kemudian komodo, ya komodo. Kemudian ada kerbau liar, ada kuda liar. Ini ada di Nusa Tenggara. Kemudian burung nuri. Kemudian biawak. Ya, biawak. Di Indonesia juga ada, di bagian tengah juga ada, hampir semua ada. Tapi ini juga binatang yang endemik, binatang wilayah itu.
Kemudian yang ketujuh adalah burung maleo. Burung maleo yang ada di Sulawesi. Burung ini biasanya kalau bertelur hanya satu, ya, dan dia tidak mengerami, tapi telurnya itu disimpan di pasir. Jadi mereka menyimpan di pasir supaya apa? Supaya bisa menetas. Ya. Kemudian yang ketiga, binatang jenis Australis, ya, yang ada di daerah Maluku dan Papua, ya, Maluku dan Papua. Antara lain ada kuskus, ya, rusa, buaya. Ya, kalau buaya memang biasanya banyak, hampir seluruh dunia ada binatang buaya. Ya, tapi mempunyai ciri khas masing-masing ya buayanya. Kemudian kanguru. Kalau di Papua juga seringkali disebut dengan walabi. Kemudian burung cendrawasih dan burung kakak tua. Ini adalah binatang-binatang fauna di Indonesia. Dan mungkin masih banyak lagi, bukan hanya ini saja. Kalau kita lihat banyak sekali, ya. Mungkin anak-anak bisa cari binatang-binatang yang di luar ini, ya, bisa kalian lihat. Nanti kalian browsing lagi binatang-binatang asiatis, binatang-binatang peralihan, dan juga binatang-binatang australis, ya, jenis binatang ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat jenis fauna dan karakteristiknya. Fauna yang ada di tipe asiatis itu karakteristiknya biasanya merupakan mamalia berbadan besar. Mamalia adalah binatang yang menyusui. Ya. Kemudian di tipe peralihan ya tidak banyak, mamalia tidak banyak memiliki bulu. Sedangkan di tipe Australia mamalianya kecil, termasuk binatang apa tadi? Kanguru. Ya. Kemudian di asiatis ini ada banyak bermacam-macam jenis kera. Ya, jenis kera. Sedangkan yang ada di peralihan tidak begitu banyak, yang banyak adalah reptil berkaki 4. Reptil, binatang melata ya, binatang melata. Kemudian di tipe Australia banyak binatang berbulu tebal. Sedangkan jenis berbagai di asiatis berbagai jenis ikan air tawar. Ya. Kemudian kalau di Australia, tipe Australia itu berbagai jenis burung berbulu indah. Ya, burung berbulu indah termasuk apa tadi? Cendrawasih. Kemudian ada burung nuri, ya. Kemudian juga ada burung kakak tua. Nah, sedangkan kalau di Australia, di tipe Asia, burungnya sedikit jenis yang berbulu bagus, ya, nggak banyak. Ya, kemudian kalau di tipe peralihan juga hampir sama dengan yang ada di asiatis. Ya, tidak banyak binatang burung yang berbulu indah. Ya. Kemudian di tipe di Asia jenis burungnya tidak banyak. Ya, kalau di Australia, tipe Australia jenis monyetnya sedikit. Ya, jenis monyetnya sedikit. Tidak begitu banyak. Kemudian berbagai jenis reptil dan fauna endemik. Kalau di tipe Asia, ya, berbagai jenis reptil, fauna endemik, ya, banyak macamnya. Ya, nanti kita lihat ya, kita cari. Ya, kemudian kalau di Australia, tipe Australia, berbagai jenis binatang berkantong yang hidup berkelompok. Binatang berkantong itu seperti apa tadi? Kanguru, ya, kanguru punya kantong, ya, kanguru punya kantong. Jenis ikan tawarnya sedikit, ya, ini jenis dan karakteristiknya dari
jenis fauna yang ada di Indonesia. Ya, berikutnya kita lihat flora. Flora adalah dunia tumbuhan. Pernah lihat gambar ini? Bunga apa ini? Bunga? Iya, rafflesia. Ada di mana biasanya? Ada di mana? Di Sumatera. Ya, ada di Sumatera. Ini bunganya bisa diameternya bisa mencapai 1 meter. Ya. Dan tidak ada daunnya. Jadi begitu musim hujan tiba, kemudian mereka akan keluar bunganya ini. Dan ini termasuk jenis bunga bangkai. Ya. Karena apa? Dia bunganya ini tidak harum, tapi baunya seperti bangkai. Untuk apa? Ya, untuk menarik serangga. Ya, untuk menarik serangga, supaya serangga masuk di dalam bunga itu. Kemudian dimakan. Ya, oke. Berikutnya, ini. Nah, flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu flora Indo-Malayan tersebar di kawasan Indonesia Barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua adalah flora Indo-Australian, tersebar di Indonesia Timur, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kalau jenis binatangnya tadi terbagi menjadi berapa? Secara garis besar ada 3, yaitu wilayah garis Wallacea, garis Weber, dan Lydekker. Ya. Sedangkan kalau floranya hanya ada 2, yaitu flora Indonesia di bagian barat yang disebut dengan flora Indo-Malayan, ya, Indo-Malayan di kawasan Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Dan yang kedua, flora Indo-Australian, tersebar dari Indonesia Timur, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ya. Ini, nah, flora di Indonesia bagian barat, jenis meranti-merantian sangat banyak. Ya, ada berbagai jenis rotan, tidak ada hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa, Pometia pinnata, sedikit, jenis tumbuhan sagu juga sedikit, dan ada berbagai jenis nangka. Nangka ya bermacam-macam ya, nangka kalau kalian lihat nangka itu bermacam-macam. Mungkin jenis-jenis binatang, jenis-jenis tumbuhan yang seperti nangka. Ya, nangka sendiri, kemudian ada jenis apa itu yang ada kledang. Ya, kalau di sini ada kledang, kemudian ada yang baunya wangi juga ada itu. Ya, di sini banyak. Ya, kemudian cempeda itu jenis nangka. Ya. Kemudian flora Indonesia Timur jenis meranti-merantian sedikit. Tidak ada berbagai jenis rotan. Ada rotan tapi tidak banyak. Ya. Kemudian hutan kayu putih. Ya, tahu ya hutan kayu putih ya? Yang dibuat minyak kayu putih. Ya. Kalau di Indonesia bagian barat nggak ada, hutannya nggak ada. Kalau di bagian timur ada hutan kayu putih. Ya, kemudian ada berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Kemudian juga banyak tumbuhan sagu banyak. Makanya di daerah Indonesia bagian timur, daerah Ambon, daerah Papua atau Maluku Papua, itu biasanya mereka makanan pokoknya adalah sagu. Ya, sagu.
Karena itu yang kemudian juga di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara juga begitu. Tumbuhan sagu yang diambil dari mana? Sagu diambil dari apa? Dari batangnya. Batang sagu diambil, kemudian dipotong-potong, kemudian dicacah, kemudian baru diambil sagunya, ya. Dan tidak ada jenis pohon nangka ini, ya. Mungkin anak-anak bisa melihat bagaimana jenis flora di Indonesia yang banyak sekali, ya. Berikutnya, ya, karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Tadi sudah disebut tadi, ya. Jenis meranti-merantian sangat banyak. Sedangkan di Indonesia bagian timur hanya sedikit, ya. Kemudian tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat berbagai jenis rotan. Sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih. Sedangkan di bagian timur terdapat hutan kayu putih. Kemudian jenis tumbuhan matoa, Pometia pinnata sedikit, ya, ada sedikit, ya. Kemudian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata, khususnya di daerah Papua. Kemudian jenis tumbuhan sagu sedikit. Kemudian di Indonesia bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Dan di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Ya. Nah, ini adalah flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kita sudah melihat dari seluruh pembelajaran kita, ya. Nah, sekarang kita perhatikan sini, ya. Perubahan akibat interaksi ruang. Ya, perubahan akibat interaksi ruang. Kita sudah mengenal Indonesia, bagaimana Indonesia, letaknya, kemudian juga penduduknya, kemudian juga kita melihat kekayaan alam di Indonesia, ya. Nah, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, ya. Interaksi ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, ya, seperti pergerakan orang, pindah, transportasi, ya, transportasi baik orang maupun barang. Kemudian gagasan dan informasi ini berarti berita, ya, berita. Kalau kalian menggunakan HP seperti sekarang ini, ya, ini adalah bentuk dari interaksi ruang lewat gagasan dan informasi. Ya, saya akan memberikan informasi pada kalian, ya. Nah, semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik daerah tujuan maupun daerah asal. Ya, daerah tujuan maupun daerah asal. Bisa mengerti ini, ya? Ada perubahan dari pergerakan ini akan menimbulkan perubahan baik daerah tujuan maupun daerah asal. Ya, contohnya apa? Contohnya perubahannya. Ya, perubahannya kalau daerah itu ada pergerakan barang, ya, ada pergerakan orang, barang akan dibawa oleh orang, itu menggunakan alat transportasi. Nah, alat transportasi itu juga memerlukan apa? Memerlukan sarana transportasi. Sarana transportasi seperti apa? Ada jalan, jembatan. Kalau jalannya itu tidak bagus, jembatan tidak ada, bagaimana? Ya, daerah itu akan tertutup. Ya, karena tutup maka kemudian orang ingin mencoba supaya lebih maju lagi.
maka orang akan membuat jalan yang bagus dan jembatan, sehingga transportasi bisa lancar. Kalau transportasi lancar, berarti nanti akan ada perubahan. Perubahan apa? Ya, perubahan mungkin yang tadinya rumahnya dari kayu, sekarang rumahnya menjadi dari apa? Dari semen. Ya, karena ada semen. Kalau tadinya kendaraannya nggak ada, sekarang karena jalannya lancar, maka orang banyak membeli kendaraan. Nah, ini akan menimbulkan perubahan. Termasuk juga perubahan ketika ada sekolah. Ya, gagasan juga akan berubah. Ya. Jadi ini ya interaksi antar ruang akan menimbulkan perubahan. Nah, interaksi ke ruangan meliputi berbagai jenis pergerakan seperti perjalanan menuju ke tempat kerja, wisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan retail. Retail itu adalah kegiatan penjualan secara satuan, ya, eceran, perdagangan internasional, distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Ya, perubahan. Kalian sudah bisa merasakan perubahannya. Ya. Berbagai perubahan akibat interaksi ke ruangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi maupun juga pertumbuhan pendidikan. Ya, kalau kita perhatikan yang namanya Samarinda ini sekarang mulai banyak sekali perubahannya. Bangunan-bangunan sudah banyak. Nah, kemudian juga kalau mau kemana-mana perjalanan mudah. Kemudian perubahan penggunaan lahan, yaitu dimulai dari tadinya pertanian, kemudian berubah menjadi industri atau jasa. Ya, kan bisa perhatikan, ya, dari pertanian menjadi jasa atau industri. Kemudian perubahan orientasi mata pencaharian. Artinya yang tadinya orang banyak pekerjaannya sebagai orang petani, ya, karena kalian kemudian ada orang yang sudah sekolah yang tinggi sampai sarjana, maka kemudian yang tadinya seharusnya petani diteruskan, tetapi akhirnya apa? Mereka mencari pekerjaan di luar pertanian. Ya, orientasi berbeda. Nah, sekarang kemudian juga pemuda-pemuda sekarang orientasinya ke perdagangan, ya, perdagangan. Nah, kalau dulu banyak orang yang sukanya pokoknya kalau sudah selesai sekolah pegawai negeri. Tapi juga ada perubahan orientasi mata pencaharian. Sudah sekolah bukan untuk jadi pegawai negeri. Kalau semua jadi pegawai negeri terus nanti persaingan seperti apa? Maka kemudian orang beralih pada orientasi mata pencaharian, yaitu wira swasta atau industri. Berkembangnya sarana dan prasarana, ya, sarana dan prasarana. Di Samarinda kan banyak sekali prasarana sekarang. Perhatikan saja sekarang Taman Samarinda merupakan sarana atau prasarana untuk rekreasi, untuk olahraga, ya. Kemudian juga ada pelabuhan yang ada di Palaran, pelabuhan Peti Kemas. Kalau yang tadinya pelabuhannya hanya ada di daerah sekitar Sungai Mahakam, dekat Pasar Pagi sana, sekarang ya ada pelabuhan Peti Kemas di Palaran, itu membawa barang-barang yang lebih banyak. Ya. Kemudian adanya perubahan sosial dan budaya. Ya, ini juga akan berbeda. Sosial dan budaya akan berkembang, akan ada berubah. Ya, budayanya sekarang kalau kita perhatikan budayanya sekarang banyak orang anak-anak nongkrong di warung kopi. Kalau dulu tidak banyak. Banyak sekali kafe sekarang. Ya, banyak sekali kafe. Orang buka kafe. Ya, ini sudah merupakan perubahan. Kalau yang tadinya orang kalau sudah jam 11 malam, jam 12 malam sudah mulai tidur, sekarang enggak. Karena apa?
Ya, cari informasinya sekarang 24 jam. Ya, cari informasi, jangan sampai ketinggalan informasi 24 jam. Ya, lewat apa? Lewat internet. Ya, kemudian juga berubahnya komposisi penduduk, terutama mata pencaharian. Kalau komposisi penduduknya jenis kelamin tidak mungkin berubah ya, tapi komposisi penduduknya berubah dari jenis mata pencaharian. Kemudian juga pendidikan. Nah, ya ini jadi ini semua bisa kita lakukan. Sebentar ya. Ya baik, anak-anakku, ini sudah pelajaran sudah selesai. Ya, sekarang silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, kalau bisa saya jawab sekarang, kalau enggak ya nanti lain waktu saya akan jawab. Ya, silakan. Enggak ada. Nanti minggu depan aja. Enggak ada banyak. Assalamualaikum Pak, mau bertanya apa arti atau pengertian dari endemik? Terima kasih. Oh, endemik. Kelas 7A. Endemik itu adalah kalau binatang endemik berarti binatang yang ada di sekitar itu dan tidak ada binatang di daerah lain. Ya, kalau endemik, kalau pandemik itu bisa merata ke semuanya, ya semuanya. Yang sekarang ini, contohnya sekarang ini ya, sekarang ini ada pandemik COVID-19. Nah itu adalah penyakit yang sudah meluas ke seluruh dunia, ke daerah semua daerah. Ya, nah kalau endemik itu hanya lokal, hanya di daerah itu sendiri, ya daerah itu sendiri. Contohnya binatang endemik, misalnya orang hutan. Orang hutan itu yang ada hanya di Indonesia bagian barat, di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di daerah lain tidak ada. Ya, di daerah lain tidak ada. Kemudian badak bercula 2. Itu hanya ada berjumlah 1 ya, berjumlah 1 hanya ada di Indonesia. Endemiknya juga bisa bukan hanya seluruh Indonesia, tapi mungkin lokal saja. Ya, contoh ada binatang komodo. Komodo itu tidak ada di dunia lain, tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia saja. Di Indonesia saja hanya di daerah pulau apa? Iya, Pulau Komodo. Di daerah lain tidak ada binatang itu. Itu artinya namanya endemik. Ya, puas ya? Oke. Silakan akhirnya. Muhammad Gafar Rizky Pratama. Perbedaan sarana dan prasarana itu apa? Ya, kalau sarana itu adalah alat yang sifatnya mudah ya. Sedangkan prasarana itu, saya berikan contoh gini aja. Kalau prasarana transportasi itu adalah jalan, jembatan. Sarananya apa? Ya, sarananya adalah mobil, kendaraan. Itu adalah sarananya. Ya. Kemudian juga kalau prasarana transportasi laut, ya prasarananya adalah apa? Pelabuhan. Sarananya apa? Sarananya adalah kapal. Ya, itu yang namanya perbedaannya. Jadi kalau yang kalau dikatakan seperti di dalam komputer ada perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau perangkat kerasnya itu adalah prasarananya, kalau perangkat lunaknya adalah sarananya. Ya, ada lagi. Dari 7A Muhammad Azam. Selain bunga Arnoldi, bunga bangkai lainnya apa Pak? Ya banyak sebenarnya bunga bangkai, karena
Di Sumatera itu banyak, ya. Itu kalau yang seperti dalam gambar itu memang bunga bangkai yang ditemukan oleh, sebenarnya menemukan bukan Rafflesia arnoldi, tapi sudah ada di situ di daerah Sumatera. Tapi kemudian masih ingat ya Raffles ya? Siapa Raffles? Raffles adalah gubernur jenderal dari Inggris yang menjajah di Indonesia, kemudian ke Sumatera. Mereka melihat ada bunga bangkai yang dia kagum sekali. Ya, sehingga kemudian orang, wah ini saya yang menemukan, padahal banyak orang Bengkulu sana atau orang Sumatera sudah tahu ini bunga bangkai. Ada bunga bangkai yang jenisnya tidak seperti itu, ada yang tinggi, ya, namanya tetap bunga bangkai. Mungkin kalau kalian ingat ada uang 500 kertas zaman dulu, itu ada bunga bangkai yang tinggi. Kemudian bunga bangkai yang lain juga banyak sebenarnya, ya. Bunga bangkai yang lain sebenarnya banyak. Ya, nanti kita cari ya, kita cari. Oke. Ada dari Rajendra, Pak, adakah hewan yang hidup di luar negeri atau juga hidup di Indonesia? Oh, banyak. Hewan yang hidup di Indonesia tapi juga di luar negeri. Masih ingat yang namanya buaya? Bukan Pak Aya ya. Bukan Pak Aya, buaya. Buaya itu ada di mana? Wah, di mana-mana, banyak sekali. Di tiap daerah ada. Ada yang namanya nyamuk. Nyamuk di mana? Ya banyak juga, ya, banyak. Beruang juga ada. Ya, beruang di Sumatera, di Kalimantan ada, di mana? Di Alaska ada. Cuma bedanya, ya, jenisnya berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian gajah. Gajah ada di mana? Sumatera, di India, di Afrika. Nah, itu banyak. Jadi mereka punya ciri khas masing-masing. Ya, binatangnya ciri khas masing-masing, walaupun sama jenisnya, tapi ciri khasnya berbeda-beda. Ya, oke? Oke. Udah bisa? Oke. Oke, saya kira itu dulu, waktunya sudah habis. Ya, kita akan ketemu lagi. Saya tidak akan memberikan tugas, tapi kalian pelajari yang semuanya ini, ya. Nanti minggu depan saya akan memberikan tugas yang ya enggak susah, ya, tapi tugas yang bisa mengasah kemampuan kita untuk bisa lebih baik. Ya, saya kira kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang jempolan, anak-anak yang mampu dan mau bekerja keras dalam menghadapi tantangan yang ada di depan. Karena ke depan tantangannya tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Oleh karena itu, jangan menyerah, jangan berputus asa. Ya, sekali lagi, saya kira ini dulu. Saya cukupkan sekian. Sampai ketemu dengan minggu depan. Terima kasih. Salam sehat.